hari Minggu mahubata haganuk jemaat GKPS Resort Batam bani panorangon adong konon tado ibadah kebaktian mingguta namangidangi aima hanami majelis jemaat GKPS Nongsa sonari pukahitama ibadah parmingguanta riak mahita jongjong. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan mulai ibadah kebaktian minggu kita pada saat ini. Mari kita angkat pujian kita, Aku Percaya.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian, sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus, yang menganugerahkan kepada kami keselamatan, besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu, dan selalu baru. Maka layaklah kami menaikkan pidung yang baru bagi-Mu. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagi-Mu. Kiranya kami selalu mengangkat pujian baru bagi-Mu selama hidup kami. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memasuki doa pengampunan dosa, mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari Haleluya nomor 142 ayat 1, 2, 3, dan 4. Buai Ope Nasihatin.
kita bangkit berdiri, kita berdoa memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah sesungguhnya bersumber daripada-Mu. Semuanya adalah pemberian-Mu semata. Harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semuanya itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahilah kami supaya kami berhikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang ada pada kami untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan, janji tentang ampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak diliburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu nilam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Di dalam kasih Allah, dosa kita telah dihapuskan. Dengan demikian, marilah kita memperlihatkan tanda-tanda hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan atas pengampunan dosa yang telah diberikan bagi kita. Sebelum kita memasuki pengakuan iman rasuli, mari kita angkat pujian kita bernyanyi janji-Mu seperti fajar.
saudara-saudariku yang terkasih, janji Tuhan seperti fajar pagi hari, tidak pernah terlambat untuk bersinar. Dan ceritanya seperti sungai yang mengalir. Dan betapa dalam kasih Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang mengendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguasaiku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu mari katakan sekali lagi, janjimu seperti fajar pagi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan iman pengakuan kita bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali, kita bernyanyi puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tiba saatnya kita akan ditaburi firman Tuhan yang dibawakan Bapak Pendeta kita. Sebelumnya mari kita angkat pujian kita. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 116 ayat 1, 2, tambah 3. Wadiku
Itulah yang memelihara hati saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu kantate tanggal 10 Mei 2020 diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu, dan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Wahyu menggambarkan apa yang terjadi sebelum, sekarang, dan yang akan datang kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam firman ini digambarkan bagaimanakah kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di sini diberitakan bahwasanya setelah naga, simbol daripada iblis, dikalahkan oleh orang percaya, maka kemenangan dan sukacita terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Inilah yang digambarkan oleh Yohanes, yang dia melihat penglihatan di Pulau Patmos, bagaimana kehidupan orang-orang percaya. Ada suara dari surga. Itulah yang didengar oleh Yohanes di Pulau Patmos. Apa arti? Artinya suara kemenangan diproklamasikan di dunia ini. Karena apa? Karena iblis telah dikalahkan. Yang berarti juga kalau diproklamasikan kemenangan Allah, berarti kehidupan orang-orang percaya juga di dunia ini sudah menjadi orang-orang yang menjadi pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kemenangan inilah melahirkan sukacita yang besar bagi orang-orang yang percaya. Ungkapan sukacita yang besar diwujudkan dengan nyanyian. Maka firman ini disebut dengan nyanyian kemenangan. Nyanyian adalah ungkapan jiwa yang terdalam, yang mengisahkan bagaimana kita menderita, bagaimana orang-orang dibebaskan, dan bagaimana orang yang telah dimenangkan. Jadi wujud dari nyanyian itu menggambarkan suasana ada penderitaan juga, menggambarkan suasana orang-orang yang dibebaskan, menggambarkan juga suara orang-orang yang telah dimenangkan. Dan nyanyian inilah juga menjadi bahagian dari ibadah yang terpenting bagi kehidupan orang percaya. Apa artinya?
Dalam kehidupan orang percaya penuh dengan sukacita, penuh dengan nyanyian. Itu makanya dalam nyanyian-nyanyian orang Kristen di sana berisikan dua, ada juga berisi pengharapan, ada juga berisi permohonan dan ucapan syukur kepada Tuhan Allah. Nyanyian kemenangan atas iblis, maka orang percaya memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah yang diperlihatkan melalui firman ini. Ada 3 hal yang disebutkan dalam firman ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Iblis tidak lagi berkuasa atas orang-orang percaya, tapi yang berkuasa adalah kuasa Allah yang dari surga. Allah lah yang memerintah kehidupan orang-orang percaya. Bukan lagi iblis yang membawa penderitaan dan kehinaan, tapi kuasa dan pemerintahan Allah lah yang terjadi kepada orang-orang percaya. Mengapa terjadi pemerintahan Allah bagi orang-orang percaya? Karena orang-orang percaya juga memperlihatkan bagaimana mereka gigih untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana mereka gigih juga menghadapi penderitaan-penderitaan yang telah dilakukan iblis, tapi mereka sanggup bertahan, sanggup juga berjuang untuk mengalahkan penderitaan dan mengalahkan iblis. Maka mereka menjadi orang-orang yang memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, suara-suara kemenangan itulah yang dinyanyikan, itulah yang diperdengarkan oleh orang-orang percaya. Mari kita tanyakan diri kita pribadi lepas pribadi pada saat sekarang ini. Apakah suara-suara kemenangan? Apakah kita memperdengarkan suara-suara dari surga? Jangan-jangan kita pada saat ini kita hanya mengeluarkan suara-suara jeritan kita karena pandemi COVID-19 ini. Kita telah lagi melihat suara-suara kemenangan yang telah diproklamasikan Allah kepada kita. Kita percaya dalam situasi ini juga Allah memproklamasikan keselamatan kepada kita. Allah bekerja untuk membebaskan, untuk memenangkan kita melawan COVID-19 ini. Di sini juga diperlihatkan bahwa orang-orang yang percaya tidak ragu-ragu sampai memberikan nyawanya dalam memberitakan Injil, tapi mereka akhirnya menjadi orang-orang yang berada di istana Allah di surga. Apa artinya kepada kita pada saat ini? Bahwasanya setiap orang yang mau berjuang, yang mau menderita untuk memberitakan firman Tuhan, akhirnya juga menjadi pemilik surga. Dan penderitaan mereka tidak seimbang dengan kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan surgawi. Yang ketiga, melalui firman ini kita diharapkan juga bagaimana kita menjadi orang-orang yang pada saat ini gigih untuk memberitakan Injil. Banyak orang-orang kalau ada penderitaan, kalau ada kesulitan, kalau ada tantangan, maka hati mereka kecut. Mereka tidak mau memberitakan Injil. Dan mungkin juga tantangan dan renungan kepada kita saat ini, saat pandemi COVID-19, apakah kita semakin gigih untuk memberitakan Injil? Apakah orang lain juga menerima berita sukacita? Jangan-jangan seperti pada saat sekarang ini, kita semakin membebani orang lain. Kita berkeluh kesah tentang derita kita, di mana orang juga mengalami penderitaan,
Tapi sebaiknya orang-orang percaya seperti firman ini, kita harus gigih memberitakan Injil supaya orang-orang lain juga menerima keselamatan, menerima sukacita. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini memperlihatkan bagaimana orang-orang yang telah dimenangkan bernyanyi memuji Tuhan di dalam kehidupan surgawi. Artinya bagi kita saat sekarang ini, kita yang mau gigih, kita yang mau memberitakan Injil, ada upah kita, upah sukacita yang besar yang ada di surga. Jadi harapan kita, mari kita berkata seperti minggu kita ini, bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi nyanyian kita, apakah yang kita nyanyikan? Di sini disebutkan nyanyian keselamatan. Jangan nyanyikan nyanyian cerita hati semata, tapi nyanyikanlah nyanyian keselamatan supaya orang juga ikut di dalam keselamatan dari Tuhan Allah kita. Jadi seperti biasanya kalau kita bercerita tentang kesedihan, orang lain juga akan menjadi sedih. Tapi kalau kita bernyanyi nyanyian sukacita, nyanyian keselamatan, itu akan mendorong orang lain juga untuk mencapai keselamatan itu dan hidup di dalam keselamatan. Jadi setiap hari marilah kita menyanyikan nyanyian keselamatan. Itulah tanda orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, firman ini meneguhkan hati kami. Ada banyak penderitaan yang kami alami karena iblis yang menggoda, iblis yang sering berkuasa atas diri kami. Tapi Tuhan telah mengalahkan iblis. Kami Tuhan jadikan menjadi pemenang. Kami juga menjadi pemilik kehidupan surgawi. Dan untuk itu kami bersukacita. Kami telah diingatkan juga Tuhan melalui firman ini, bahwasanya penderitaan kami karena memberitakan Injil-Mu itu tidak akan sia-sia. Kami akan menjadi pemilik surgawi dan kehidupan kami akan hidup di dalam sukacita. Inilah juga yang menguatkan kami Tuhan, sehingga kami mau Tuhan pakai untuk tetap menjadikan diri kami menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat, yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami mau memberitakan Injil-Mu melalui kehidupan dan pekerjaan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan pada saat ini semakin banyak orang yang berpengharapan, karena Tuhan akan memenangkan mereka, Tuhan akan memerintah atas mereka, Tuhan menjadi raja, Tuhan menjadi pemerintah, sehingga sukacita dan damai sejahtera yang terjadi bagi dunia ini, bagi setiap orang yang percaya. Berkati kami Tuhan, berkatilah gereja-Mu juga. Bila pada saat ini ada orang-orang yang mengeluh dan menderita karena kekurangan ekonomi, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Kami percaya juga Tuhan, bila saat ini ada orang-orang yang berjuang untuk menerima kesembuhan yang daripada-Mu, hadirlah Tuhan untuk melawat dan membebaskan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sembuh, orang-orang yang telah dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah cepat berlalu COVID-19 ini, supaya kami dapat bersekutu dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, persekutuan kami itu adalah wujud daripada kehendak-Mu, di mana kami berbagi rasa, di mana kami berdoa, di mana saat kami berkumpul, di situ kami menggambarkan sukacita yang besar yang dari Tuhan semata. Berkati Tuhan bangsa kami ini, berkati Tuhan negara kami ini, biarlah tetap di dalam keadaan damai sejahtera. Bumi ini Tuhan, dunia ini, jauhkanlah dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kami hidup dengan aman di bumi yang Tuhan peruntukkan bagi kami. Bapa di surga, terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah akuin dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Sembari memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Kami bawa korban pujian. Marilah kita bangkit berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Kau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kehendak-Mu di bumi ini. Berilah kami pada hari ini, Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami. Bapa di surga, terimalah dua persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Hujan berkat tak tercurah, itulah janji Kudus. Hidup segar dari surga, kami beri padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam buat kita semua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Inilah kami dari Majelis Jemaat GKPS Nongsa, Resort Batam, Distrik 6, yang melayani dalam ibadah Minggu Kantate tanggal 10 Mei 2020. Kami mengucapkan kepada Bapak Ibu selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan yang menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita semua. Amin. Horas hubatah aganuhan. Horas. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given